Postur tubuh Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kepalanya terlihat besar. Demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya tebal. Apabila beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang menuruni sebuah turunan. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aku belum pernah menyentuh kain sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-insanul kamil khalqan wa khuluqa. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat sempurna dari segi penciptaannya dan juga akhlaknya. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Allah untuk meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Imam At-Tirmizi. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Jadi pada video kali ini saya akan meneruskan, yaitu tentang bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari segi rambut Nabi Muhammad SAW. Langsung masuk kepada hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddasana Muhammad bin Ghailan, qala haddasana Waqi', qala haddasana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah lahu sya'ru yadribu mankibain ba'idu ma bainal mankibain lam yakum bil qasir wala bit tawil. Dari Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Bara bin Azib, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki rambut panjang dan terurus rapi, serta mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya memanjang hingga mencapai kedua bahunya. Adapun kedua bahunya berbentuk bidang. Beliau bukanlah orang yang berpostur tubuh pendek, namun tidak terlalu tinggi. Penjelasannya adalah ma ra'aitu min zilimah. Alimah di sini disebutkan adalah rambut yang menutupi daun telinga, baik itu memanjang sampai ke bahu maupun tidak. Jadi maksud alimah di sini adalah rambut. Adapun maksud dari ma ra'aitu min zi sya'rin fi hullah hamra ahsan min Rasulillah adalah Bara bin Azib tidak pernah melihat seorang pun yang mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, lahu sya'run yadrib mankibain, berarti rambut Nabi memanjang hingga menyentuh kedua bahunya. Lam yakum bil qasir wala bit tawil. Postur tubuh Nabi proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Melihat dari redaksi hadis yang menyatakan bahwa beliau tidak terlalu tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa beliau lebih mendekati pada postur tinggi. Lalu pada hadis yang kelima, hadis berikutnya tentang rambut Rasulullah. Qala haddasana Muhammad bin Ismail,
qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibni Muslim ibni Hurmuz an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'i an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibni Abi Thalib qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir syatnul kaffain wal qaddamain dokhmur ra'si dokhmul qaradis tawilul masrubah iza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Dari Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Nuaim bercerita kepada kami. Ia berkata, Mas'ud bercerita kepada kami. Dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Dari Nafi bin Jubair bin Mut'im. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, postur tubuh Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kepalanya terlihat besar. Demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya tebal. Apabila beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang menuruni sebuah turunan. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Penjelasannya di sini adalah lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Berarti beliau berpostur tubuh ideal sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat hadis sebelumnya. Syatsnul kafain wal qaddamain. Hadis ini menjelaskan bahwa bentuk kedua telapak tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup tebal. Meski demikian tidak berarti kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasar. Karena dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala haddatsana wala masistu kharra wala masistu khazan wala hariran wala syai'an kana al yana min kaffi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh kain sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dakhmur ra'si berarti beliau memiliki kepala yang cukup besar. Dakhmul qaradis, ada yang mengatakan al-qaradis berarti tengkorak. Berikutnya akan dijelaskan tentang jalilul musyasi yang artinya dakhmul qaradis. Al-musyasi berarti tulang persendian. Ada yang mengatakan al-qaradis berarti kumpulan tulang atau sendi yang menghubungkan tulang-tulang. Demikianlah deskripsi telapak tangan dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepala, tulang, persendian dan lainnya yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Semua ini menunjukkan kuatnya susunan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaruniainya tubuh yang sangat kuat. Tawilul masrubah. Al-masrubah itu artinya bulu yang tumbuh dari dada hingga pusar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang tumbuh dari area dada hingga pusar beliau. Iza masya takofa'a takofuan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik. Ka'annama yanhattu min sobab. As-sobab artinya berarti segala sesuatu yang jatuh dan turun dari tanah. Maksudnya adalah apabila Nabi berjalan seolah-olah beliau sedang menuruni sebuah turunan. Demikianlah dua hadis yang menjelaskan tentang bentuk rambut dan juga telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, agar supaya kita sedikit demi sedikit bisa mengenal ciri-ciri bentuk tubuh dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Nabi SAW adalah al-insanul kamil khalqan wa khuluqa. Yaitu Nabi SAW adalah manusia yang sangat sempurna dari segi penciptaannya dan juga akhlaknya. Oleh karena itu,
kita dianjurkan oleh Allah untuk meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengambil banyaknya ataupun sedikitnya akhlak yang mulia, yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.